Episode 28. Pekerjaan harian yang dilakukan Daniyah. Dalam ruko 2 lantai di kawasan perkantoran. Profesi yang dia jalani dengan sepenuh hati. Baik sebelum dia menikah atau sampai hari ini setelah dia menikah dengan Saga. Dia menggantungkan impiannya di tempat ini. Berharap setelah bisa melarikan diri dari Saga, tempat ini pun yang akan menjadi pegangan hidupnya. Tumpukan pakaian sudah dipisahkan. Sesuai dengan status orderan. Sudah menempel di masing-masing tumpukan. Kertas bertuliskan nama pemesan. Dipisahkan ke dalam box yang sudah transfer dan baru sekedar keep barang. Alias menunggu transferan. Di setiap lantai ruko melakukan aktivitas yang sama. Daniyah sebagai penanggung jawab pakaian anak di lantai atas. Dan lantai bawah Tika sebagai penanggung jawab pakaian dewasa. Daniyah sedang membalas chat orderan. Kaos Ogri size S sama L yang motif mobil. Sama motif superhero. Karyawannya sigap mengambilkan stok. Lalu menempelkan kertas di atasnya, begitu seterusnya. Daniyah menguap beberapa kali, menutup dengan tangan, mengusap air mata yang muncul di ujung matanya. Kenapa sekarang aku gampang lelah begini sih? Biasanya juga sekuat baja. Gara-gara harus berjuang bertahan hidup menghadapi Tuan Saga. Sepertinya energi kehidupanku makin hari makin berkurang saja. Aku bisa mati bukan karena dia membunuhku, tapi karena aku tidak punya sisa energi untuk bertahan hidup. Daniyah melirik HP-nya. Ketika sebuah pesan masuk, dia lalu menyerahkan HP toko dan berjalan menuju tempat tidur. Benda ini ternyata berguna juga. Gumamnya sambil ambruk dan menjatuhkan diri. Daniyah membuka pesan. Nak, ini ibu. Apa kamu bisa pulang ke rumah waktu ulang tahun ayahmu? Dan bisakah kamu mengajak Tuan Saga untuk makan malam di rumah? Daniyah langsung terbahak setelah membaca pesan di HP. Ibu penyihir mengirimi pesan. Dia memanggilku apa? Nak. Aku sampai merinding. Ini pertama kalinya dia menyebutku dengan panggilan nak. Sepertinya hari ini akan hujan deras di bumi. Daniyah meraba tangan dan tengkuknya sendiri. Wanita itu telah kehilangan harga diri yang ia jaga dengan baik selama ini. Demi bisa membawa Tuan Saga, dia bahkan mengirim pesan dengan bahasa yang baik pada Daniyah. Walaupun tidak tahu bagaimana rautnya saat mengetikkan pesan. Tapi demi memikirkan itu berhasil. Membuat Daniyah terpingkal di atas tempat tidur. Daniyah bangun dari tiduran karena mendengar Tika memanggil dari lantai bawah. Gadis itu turun dengan tergesa. Mematung di tangga. Saat melihat siapa yang sudah berdiri di depan pintu kaca. Kenapa dia kemari lagi? Mana tuan muda yang selalu merasa benar itu? Apa dia sedang bersembunyi di mobil dan menunggu untuk memberi kejutan? Han menganggukkan kepalanya sopan. Selamat siang, Nona muda. Saya datang untuk menjemput Anda. Semua penghuni toko sudah berkerumun antusias. Yang dari lantai atas sudah menuruni tangga. Sementara Tika dan yang lainnya sudah berbisik penuh spekulasi dengan sok tahunya. Mbak Nia keren ya? Iya. Dia dipanggil Nona muda. Bagaimana tidak? Suami Mbak Nia kan Tuan Saga. Ah, iya. Luar biasa ya. Kita bahkan menghirup nafas yang sama dengan wanita yang dicintai oleh Tuan Saga. Tuan Saga loh, pemilik hampir separuh kekayaan negeri ini. Aku iri. Tidak seperti itu wahai karyawanku yang berhati polos. Kehidupan rumitku tidak akan pernah masuk dalam pikiran kalian. Berhentilah bicara yang tidak-tidak.
Aku tidak mendapatkan anugerah kemuliaan dari Baginda Raja Saga Rahardian. Aku hanya gadis penebus hutang keluargaku. Hiks. Andai aku orang yang tidak tahu malu menceritakan kisah hidupku, kalian pasti akan menangisi nasibku. Dan kita bisa bercucuran air mata bersama. Tapi aku bukan makhluk tidak tahu malu. Jadi aku hanya bisa menangis sendirian. Daniyah mengisyaratkan agar semua kembali pekerjaan mereka masing-masing. Walaupun tampak kecewa karena harus melewatkan tontonan luar biasa, tapi mereka menurut, dan kembali dengan HP dan stok barang. Sementara Daniyah menarik lengan Han keluar dari pintu kaca. Apa yang membuat Anda datang kemari? Tuan Saga tidak ada kan? Daniyah mengedarkan pandangan, melihat mobil yang terparkir. Sepertinya benar tidak ada orang di sana. Mobilnya kosong. Tapi demi meyakinkan diri dia meninggalkan Han dan mendekati mobil. Menempelkan wajah di kaca. Saya datang sendiri Nona. Ketika Han mulai paham apa yang dilakukan Daniyah, gadis itu celingak-celinguk mengintip dalam mobil, dan mengedarkan pandangan di halaman ruko. Apa yang membawa Anda kemari? Berkacak pinggang. Sok menantang. Saya akan menjemput Nona. Menjawab tanpa wajah bergeming. Kenapa? Suara Daniyah masih terdengar sok. Kapan lagi aku bisa bicara semauku padanya kalau dia tidak sedang sendirian? Gumam-gumam hati Daniyah. Membawa Nona ke suatu tempat. Nona akan tahu nanti. Apa, kau pikir kau siapa heh? Kamu kan sekretaris Han bukan Tuan Saga. Apa aku harus patuh juga padamu? Tidak kan? Daniyah menatap sekretaris Han, yang ditatap tajam, sama sekali tidak terganggu. Dia memang ahlinya menyembunyikan perasaan begitu sorot matanya mengisyaratkan. Silahkan ambil tas Anda Nona, kata Han. Setelah lama mendapat sorot mata sebal dari Daniyah. Tidak mau? Apa kamu? Aku berani kalau menentangmu. Kamu pikir aku takut padamu? Ya walaupun sedikit takut sih. Soalnya kadang matamu tajam dan menusuk. Tapi aku kan tidak terikat kontrak hidup dan mati denganmu. Ini perintah Tuan Saga Nona. Haha, plak. Daniyah memukul bahu sekretaris Han, membuat lelaki itu menatap tangan Daniyah yang menempel pada tubuhnya. Baiklah saya ambil tas sebentar ya. Permisi. Seharusnya aku tidak menantangnya. Betapa bodohnya aku. Dia pasti datang karena perintah Tuan Saga kan. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri apalagi urusannya denganku. Aku tidak mau membangkitkan singa yang tidak berperasaan sepertinya. Benar. Dia menamparkan 3 pelayan tanpa bergeming. Aku memang harus berhati-hati padanya. Sementara Han berjalan mendekat ke mobil. Kenapa Anda mudah sekali menyentuh tubuh orang lain Nona? Apalagi yang Anda sentuh adalah laki-laki. Cih. Kedepannya pasti akan sangat merepotkan. Kalau Anda tidak bisa menjaga tangan Anda. Sebenarnya apa sih maunya membawaku ke suatu tempat? Tempat apa itu? Makan siang? Iya mungkin makan siang. Tapi Tuan Saga tidak pernah mengajakku makan siang. Kecuali kalau sedang akhir pekan. Apa aku akan dieksekusi hari ini ya? Tapi apa salahku? Kalau dia kesal dengan Helena, kenapa melampiaskannya padaku? Daniyah keluar dengan membawa tas. Menyeret langkahnya mendekat ke mobil. Sekretaris Han sudah membukakan pintu mobil. Dia masih berdiri di samping pintu sambil melihat HP. Daniyah langsung masuk ke dalam mobil tanpa bicara. Setelah Daniyah masuk, Sekretaris Han mengikuti.
Mobil menyala lalu keluar dari area parkir. Luar biasa. Dia benar-benar tidak bicara sepatah kata pun. Aku sudah gatal ingin bicara padanya. Tuhan, kunci mulutku. Kumohon. Harga dirinya pasti melambung ke angkasa kalau aku bertanya duluan. Juga belum tentu dia jawabkan. Lebih baik aku diam. Sekretaris Han. Aku angkat tangan dan menyerah kalah. Aku penasaran setengah mati. Iya Nona. Gila, semudah itu kamu menjawab. Ngobrol kenapa dari tadi? Kita mau pergi kemana? Pertanyaan penting yang harus ditanyakan. Anda akan tahu nanti setelah kita sampai. Tidak berhasil. Ternyata jawabannya masih sama. Daniyah menatap kepala Han yang tertutup kursi mobil. Dia ingin menjambak rambut itu melalui lubang sandaran kursi. Apa Tuan Saga menunggu di sana? Ternyata dia tidak punya keberanian untuk itu. Tidak. Syukurlah, gumam Daniyah. Tapi Han mendengarnya. Tidak ada yang pernah membuat tuan muda menunggu. Biasanya dia yang selalu ditunggu. Haha. Lucu sekali kamu sekretaris kompleks. Ya aku tahu. Dia kan yang mulia raja. Semua orang menunggunya. Kalau ada yang berani membuatnya menunggu kau pasti sudah menebas leher mereka. Untung aku tidak hidup di zaman kekaisaran. Kalau ia kepalaku pasti sudah lama melayang. Daniyah meraba lehernya. Berterima kasih kepada Tuhan. Hidup di zaman ini? Sekretaris Han, apa Anda punya pacar? Akhirnya daripada bertanya sesuatu yang tidak akan dijawab oleh orang yang mengemudikan kendaraan itu. Lebih baik dia bertanya sesuatu yang bisa membuatnya sedikit saja tahu tentang sekretaris Han. Maaf Nona. Saya tidak akan menjawab pertanyaan pribadi mengenai saya. Pelit. Ternyata sama sekali tidak berhasil. Apa dia bilang pelit? Han melirik kaca spion yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan Daniyah. Gadis itu hanya duduk sambil menyandarkan kepala. Kalau begitu saya ganti pertanyaan saya. Apa Jenika dan Sofia punya pacar? Punya. Menjawab singkat. Wah, dijawab ya. Kalau begitu apa ibu mertua juga punya pacar? Kehidupan sosialita ibu mertuanya di luar daya nalar rakyat jelata seperti dirinya. Dia terkadang sangat penasaran, tapi karena lelah menghadapi Saga membuatnya lupa tertarik untuk hal yang sebenarnya menarik. Gaya hidup janda sosialita. Bukankah itu sesuatu yang menggiurkan untuk jadi bahan gosip? Saya tidak peduli dengan kehidupan nyonya. Wajah Daniyah berkerut. Mendengar jawaban Han. Jahat sekali. Kenapa Anda tidak peduli? Karena tuan muda juga tidak peduli? Haha, biarkan aku tertawa saja. Kau tidak peduli karena Tuan Saga tidak peduli? Wahai penduduk bumi, jangan-jangan manusia yang dicintai oleh sekretaris Han adalah Tuan Saga. Dia bukan hanya selalu menempel dan menghirup udara yang sama. Tapi dia sudah terobsesi dengan tuannya. Apa Anda mencintai Tuan Saga? Berani sekali aku menanyakannya. Persetan kumohon, jangan marah sekretaris Han. Kata Tuan Saga kamu jauh lebih menakutkan darinya. Tentu saja, dia kan majikan saya. Maksud saya bukan begitu, tapi perasaan seperti Tuan Saga dan Helena. Cinta yang seperti itu. Haha. Aku semakin berani saja sepertinya. Saya harus membunuh Anda jika Anda bertanya lagi tentang masalah ini. Haha. Langitnya sangat cerah ya sekretaris Han. Saya penasaran sekali kemana Anda akan membawa saja. Makan mie instan juga sepertinya enak.
mengoceh kemana-mana tentang cuaca dan hal remeh-temeh lainnya. Sedang berusaha menyelamatkan nyawanya. Sambil bicara kemana-mana, Dania teringat dengan pesan yang dikirimkan ibu penyihir padanya tadi. Dia melirik Han. Wajahnya tetap tidak terlihat. Sekretaris Han, akhir pekan. Apakah Tuan Saga ada agenda keluar rumah? Kalau seharian laki-laki itu tidak keluar, maka dia juga harus terkurung di dalam rumah seharian. Dia juga sedang berusaha menemukan alasan kalau sampai tidak bisa datang ke ulang tahun ayahnya. Dia sedang sok-sokan membangkang ibu tirinya. Tapi tetap dia tidak bisa melakukannya secara mencolok. Kenapa? Karena kalau sampai dia bercerai dengan Saga, mau tidak mau dia harus kembali pada keluarganya. Kenapa Anda menanyakan itu? Tidak apa-apa. Sepertinya saya akan pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Maksudnya ke rumah orang tua Anda. Ternyata Anda masih begitu peduli pada keluarga Anda. Setelah perlakukan mereka selama ini, saya akan sampaikan kepada Tuan Muda. Nona bisa menunggu informasi nanti. Apakah Tuan Muda mengizinkan atau tidak? Jawaban Han terdengar seperti petir di siang bolong tanpa ada hujan. Kenapa dia harus menunggu izin Tuan Saga untuk pergi ke rumah orang tuanya? Hei, tunggu. Kenapa saya harus meminta izin? Bukankah sudah jelas kalau Anda pernah mengatakan kalau saya bisa tetap melakukan pekerjaan saya? Bertemu dengan keluarga dan teman-teman saya seperti sebelum saya menikah. Anda lupa pernah mengatakannya. Bibir Han tersenyum. Tapi tentu Dania tidak melihatnya. Apa Anda lupa dengan aturan utama yang Anda tanda tangani bersama Tuan Saga? Dania terdiam, berpikir. Otaknya secepat kilat memutar kembali kenangan pertemuannya dengan Tuan Saga. Selembar kertas dengan satu kalimat yang dia tanda tangani. Benar, Tuan Saga adalah peraturan yang harus Anda taati. Jadi kalau dia mau merubah apapun dalam pasal-pasal aturan Anda tidak bisa menolak. Seperti menjawab pertanyaan dari diamnya Dania. Ha, tertawa garing karena sekujur tubuhnya kesal. Kenapa Tuan Saga melarang saya mengunjungi keluarga saya? Anda bisa menanyakannya langsung pada Tuan Muda. Berhenti bicara seperti itu, Sekretaris Han. Anda tahu kalimat Anda terdengar sangat menyebalkan sekali? Kenapa? Karena Anda tahu kalau saya tidak akan berani menanyakannya. Lihat, Anda pasti sedang tersenyum senang sekarang kan? Han diam masih memegang kemudi. Tapi tidak lama terdengar gelak kecil dari mulutnya. Semakin membuat Dania geram. Dia menendang kursi sekretaris Han di depannya. Laki-laki itu tidak bergeming dan tetap mengemudi. Aku penasaran berapa gaji Anda, Sekretaris Han. Anda sepertinya tidak punya waktu untuk hidup Anda sendiri? Han masih diam. Setiap hari selalu di samping Tuan Saga. Apa Anda bahkan punya impian selain Tuan Saga? Aku penasaran sekali. Han masih diam. Kenapa Anda tidak menulis buku, Sekretaris Han? Buku biografi. Saya rasa banyak orang yang penasaran bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Han masih diam. Apalagi tentang cinta Anda. Saya saja penasaran. Tipe ideal Anda itu seperti apa? Han masih terdiam. Dania mengepalkan tangan geram. Hei, paling tidak jawab dong. Seperti Tuan Saga kalau diajak bicara. Paling tidak dia menjawab hem. Tidak seperti Anda. Dania lelah bicara dan akhirnya terdiam. Hem. Apa? Gemetar-gemetar. Dania mencengkram kursi di depannya.
seharusnya membuat orang jengkel masuk dalam tindakan pidana, yang bisa mendapatkan hukuman kurungan penjara atau denda kan.